Baik, kita kembali masih di Lampung Bicara ya, salah satu program yang kita tayangkan di Mitra TV. Dalam Lampung Bicara ini bisa berbentuk beberapa bidang pembicaraan, dan hari ini kita bicara soal pendidikan. Mas Gino, kita nerusin yang tadi mengenai sekolah gratis ini seolah-olah janji kepala daerah. Ini juga menurut saya dengan uraian Mas Gino tadi di beberapa kekurangan anggaran yang atau kekurangan pembiayaan katakanlah, itu mestinya sudah tidak perlu lagi masyarakat urunan ngomongnya kan bantuan tuh urunan, tetapi janji politik ini harus disampaikan, misalnya di wali kota, di bupati, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Gratisnya seperti apa nih? Ini kan yang belum pernah diulik orang. Nah, kenapa? Kok ini ternyata dari pusat udah ada loh, gitu. Duitnya. Nah, duitnya sudah ada. Kok ini masih kurang? Nah, itu dia mestinya janji politik tadi itu yang mestinya disampaikan. Secara kalimat kerennya, investigasinya seperti apa, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Jadi memang nampaknya pemaknaan terhadap amanah Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan jaminan seluruh warga bangsa mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian turunannya di Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003, udah 20 tahun loh, Mas, sudah 2 dekade loh. Kalau persoalannya masih begini terus kan jadi problem. Di pasal 34 ayat 2 itu jelas-jelas mengamanatkan bahwa pendidikan dasar 9 tahun itu tanpa dipungut biaya. Faktanya memang sampai hari ini terutama di ibu kota ya, Provinsi Lampung, khususnya Bandar Lampung, ini masih menjadi persoalan besar nampaknya. Karena setelah kita runut, kita investigasi di lapangan, sumbangan masyarakat jauh lebih besar dari tanggung jawab negara itu dalam bentuk biaya operasionalnya. Ya, saya pikir kalau di kabupaten kota, unit cost ini kan pemerintah pusat memberikan dana BOS ini kan pasti sudah diformulasikan, sudah dihitung dan angkanya itu naik terus, pasti sudah diasumsikan cukup. Betul. Gitu. Kalaupun toh tidak cukup, ini kan pokok ya. Kan pemerintah provinsi sama kabupaten kan tinggal nambahi pasti tidak sebesar pokoknya. Gitu. Dan saya bisa yakinkan untuk di tingkat kabupaten, di luar ibu kota provinsi, rata-rata untuk tingkat SD dan SMP dana BOS itu cukup, Mas. Cukup ya. Bahkan saya mendapatkan seharusnya cukup karena memang hitungannya sudah dianggap cukup itu. Sebagai bukti misalnya begini, ada saya punya satu teman kepala sekolah yang hebat, termasuk yang hebat saya anggap, ada di salah satu kabupaten yang mungkin jaraknya sekitar 150 kilo dari kota Bandar Lampung. Kalau sudah saya bilang 150 kilo dari kota Bandar Lampung, gurunya pasti guru negerinya juga sedikit. Jumlah muridnya juga sedikit. Saya dapat angka muridnya nggak lebih dari 300 orang. Guru honornya lebih banyak. Tetapi hanya berdasarkan dana BOS, ini SMP ini, dia bisa memberikan honor untuk gurunya per jam pelajaran itu 60.000. Oh, luar biasa. Dan itu tidak ditemukan di kota Bandar Lampung sekalipun. Gitu loh, kecuali yang swasta. Di Bandar Lampung mungkin tidak ada sekolah negeri yang memberi honor gurunya itu 60.000 per jam. Ini ada di luar jauh sana, dia bisa memberikan honor 60.000 per jam pelajaran kepada guru honornya. Berarti manajemennya benar ya? Dia masih bisa membangun pagar sekolahnya dengan murni dari dana BOS. Ketika saya tanya, memang cukup, Mas, buktinya saya bisa kok, Pak. Dan ketika teman guru ini, kepala sekolah ini ketemu dengan kepala sekolah yang lain, ini dianggap gila dan ia tidak menguntungkan gitu. Mengganggu karena jumlah muridnya lebih banyak gitu kan, masih bisa mungut segala macam. Jadi dia bilang kalau saya di Bandar Lampung bisa jauh lebih dahsyat percepatan yang bisa saya lakukan karena muridnya kan rata-rata di sini di atas 600 sampai 700-an. Saya dengan murid 300 ada ternyata bisa. Saya ingin memberikan contoh bahwa sejatinya ini bisa dilakukan. Tapi tergantung kembali lagi komitmen kita. Bagaimana ini bisa dilakukan. Oleh karenanya saya pikir tadi
tentang kampanye pendidikan gratis. Tidak salah yang disampaikan, sepanjang itu pendidikan dasar. Ya. Hanya mungkin artikulasinya yang harus diperjelas lagi, bahwa ini dijamin oleh negara, bukan atas program saya, pribadi, gitu. Bukan saya. Itu satu hal. Jadi harus jujur ya. Harus jujur dia, bahwa disampaikan bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun gratis ini tanpa dipungut biaya ini memang negara sudah memberikan jaminan, boleh dia lanjutkan bahasanya. Kalau bos dari pusat nanti tidak cukup, saya dengan kebijakan saya akan saya tutupin. Itu dia maksud Sehingga nanti masyarakat tidak dibebani dengan berbagai macam pungutan-pungutan yang ini bisa menjadi hambatan. Saya pikir baru top ini. Iya, itu yang benar kan? Baru top. Nah, itu satu. Ini kan baru 9 tahun, artinya tamat SMP. Nah, kalau nanti ada calon kepala daerah yang berani, ini kan tahun. Sudah 20 tahun. Masa masih 9 tahun terus wajib belajarnya? Harus 12 Zaman tahun. saya jadi 12 tahun dengan biaya dari APBD. Saya punya komitmen. Saya pikir ini bentuk semangat yang luar biasa. Nah, salah satu hal yang mendasar, Lampung itu Mas, IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusianya, yang salah satu indikator pentingnya itu adalah dari indeks pendidikan, kita ini masih yang terendah di Sumatera loh Mas. Artinya, kondisi kita juga belum baik-baik saja. Nah, kalau pemerintah provinsi yang punya tanggung jawab untuk tingkat SLTA, termasuk perguruan tinggi, nggak berani membuat terobosan, wajib belajar 12 tahun. Toh ini kan sudah pembagian tugasnya kan sudah jelas ini. SD, SMP maupun SLTA ada bos dari pusat. Kemudian tanggung jawab pengelolaannya SD, SMP ada di kabupaten. Provinsi ada di SLTA ada di tingkat provinsi. Saya pikir menjadi tidak masuk akal setelah 20 tahun diundangkan kita masih wajib belajar 9 tahun. Sementara di satu sisi IPM kita masih yang terendah di Sumatera. Artinya, mengakselerasi supaya IPM kita itu bisa naik secara signifikan, harus ada keberanian terobosan baru untuk melakukan wajib belajar 12 tahun. Toh bos untuk SLTA kan juga sudah ada, Mas. Tinggal provinsi nambahin lagi. Sekarang saya hitung, Mas, tak kasih hitungan untuk tingkat SLTA di Bandar Lampung misalnya. Bosnya 1,9 juta setahun. Oke, untuk tingkat SLTA, SMK lebih dikit. Berapa pungutan dari masyarakat? Rata-rata 500.000, Mas. Lebih besar ya SLTA itu. Berarti 500.000 kali 12, 6 juta. 3 kali lipat sumbangan masyarakat untuk tingkat SLTA. Saya pikir ini sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang tidak normal. Artinya apa? Dan kalau kita lihat, ternyata relatif sangat kecil bantuan operasional untuk tingkat SLTA dari APBD provinsi. Kalau dari bos pusat itu sekitar 400 miliar, bos dari provinsi itu nggak lebih dari 20 miliar kayaknya nggak sampai. Sekitar 14-an sekian. Tapi kalau untuk investasi modalnya mungkin lebih tinggi lah ya. Di angka 100 sampai 200-an miliar untuk bangun sekolahnya. Tapi maksud saya untuk operasional mendukung bosnya itu, nggak sampai berapa persen itu. Kalau dari pusat 400, kitanya cuma 20, 0,5 ya? Kalau 400 berarti kalau 10%-nya kalau kan 40. 40, berarti 5%. 5% kan? Cuma 3-5% memang angkanya. Saya pikir ini terlalu sedikit lah. Wajar akhirnya ketika sumbangan masyarakat menjadi jauh lebih besar. Nah, kalau tetap dilakoni ya masih. Iya, kalau bisa dinaikkan jadi sampai 10-20%, saya pikir angka yang sangat wajar lah ya. Sehingga mampu mengakselerasi peningkatan angka partisipasi. Kan kita ini agak stagnan, Mas. SD oke, angka partisipasinya mungkin udah di atas rata-rata nasional. SMP juga sedemikian. Tapi begitu masuk SLTA, kita stagnan, Mas. Masih relatif rendah. Kemudian apalagi perguruan tinggi. Nah, tanggung jawab pemerintah provinsi itu kan harusnya mengakselerasi angka partisipasi di tingkat SLTA dan perguruan tinggi. Kembali lagi, tanpa intervensi pemerintah yang lebih tinggi, ya pasti ini akan macet. Karena beban masyarakat
jauh lebih besar dibanding tanggung jawab negara. Saya pikir ini sesuatu yang harus kita, apa istilahnya ya, soroti terus di lapangan, kita ungkap terus, karena ternyata temuan-temuan kita di lapangan ya memang cukup mengagetkan. Baru setelah ribut semua, komite agak ngerem untuk ngumpul-ngumpulin sumbangan yang akhirnya menjadi iuran. Ya seharusnya itu tadi. juga kekeliruan ya, bukan kesalahan, kekeliruan interpretasi dari komite selama ini ya sebetulnya. Harusnya kan dia menjadi apa tadi mediator ya, bukan untuk apa namanya kegiatan selama ini mengumpulkan dana yang seperti itu, bukan? Iya, problemnya kan komite hari ini menjadi komponen bagian inherent dari sekolah. Problemnya, dia tidak independen, tidak sepenuhnya independen, sehingga dia menjadi seolah-olah jadi tukang stempelnya sekolah gitu loh. Oh, sekolah ini butuh ini. Oke, secara tiba-tiba ini ya, komite kumpul menentukan jumlah sumbangannya, langsung jadi tanggung jawab masyarakat. Harusnya kan ada upaya-upaya yang tadi, Mas. Bagaimana sekolah-sekolah tertentu yang mungkin sudah cukup bonafit, alumni bisa ikut serta. Di situ kan mungkin ada industri, ada ini yang bisa. Kan seharusnya yang pertama untuk ke pemerintah daerah dulu. Oh iya dong. Iya itu dulu. Komite ini kumpul bagaimana memformulasikan itu, mendorong. Ketemu dengan DPR misalnya, minta public hearing. Nah ini dari bos dari pusat ini kurang loh Pak, nggak cukup loh Pak. Kami ini dari harusnya unit cost-nya 2,5 juta, kami cuma dapat 1,5 misalnya. Berarti kurang 1 juta. Nah ini mohon, nah harusnya begitu, dorong tanggung jawab pemerintah dulu. Ya itu dulu kan. Jangan yang pertama. Langsung masyarakat yang ketiban campur. Nah karena mungkin menganggap berarti kan ini memang masyarakat lemah. Tidak ada yang mengedukasi, tidak ada yang mengadvokasi. Para anggota dewan juga muncul kalau udah mau pemilu aja mungkin. Gitu loh. Memanfaatkan berselancar ketika ada persoalan. Kemarin ada di mana Mas? Di mana kau? Di mana kau? Betul Mas. Dan saya pikir itu satu hal yang harus dilakukan oleh komite. Kumpul, dihitung formulasinya, skenarionya seperti apa, bergaining dengan pemerintah daerah, bergaining dengan pemerintah provinsi. Kemampuannya seperti apa? Loh, buktinya bangun jembatan layang di mana-mana bisa kok. Masa untuk memberikan insentif bantuan biaya operasional secara lebih maksimal tidak bisa. Kemudian tingkat SLTA bagaimana? Kan sudah diambil alih oleh provinsi. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bantu. Kan itu warganya. Kasih beasiswa. Seluruh warga bangsa yang ada di Kota Bandar Lampung, di kabupaten ini, bupatinya ngomong, kasih beasiswa per anak berapa? 250.000 kali jumlah peserta didiknya. Kan bisa, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Gitu loh. Saya pikir ini yang harus dilakukan. Nah, kita mendorong ke depan komite sekolah, janganlah menempatkan diri menjadi bagian daripada komplementer kelengkapan dari sekolah. Dia harus bertindak secara independen, lebih punya sinergitas yang powerful. Jadi jangan nurut gitu loh maksudnya. Kreatif gitu ya. Lebih kreatif, lebih ya bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan yang tidak serta-merta membebani kepada masyarakat. Saya pikir tawaran Mas Don itu layak untuk kita apresiasi. Komite ketemu, public hearing dengan DPR ngundang stakeholder terkait, kalau mungkin wali kotanya. Ini gimana Bu, ada angka seperti ini Pak, ada angka seperti ini. Belum cukup gitu ya. Saya minta ini, kita belum prioritas, ini belum prioritas, kita supportkan aja ke sini, supaya ada jaminan tidak terjadi lagi anaknya Sarimin, Sarino, tukang tambal ban, tukang bakul pecel, terkendala. Akhirnya tidak sekolah. Akhirnya tidak sekolah. Saya Masih pikir ini terobosan yang lebih bagus ya, ke depan kan memang otonomi itu kan memberikan kewenangan untuk setiap daerah itu punya terobosan baru gitu loh. Punya kreasi sehingga masyarakatnya bisa maju. Kemarin kan Kulon Progo menjadi contoh dalam kesepian. Bagaimana dia memberikan jaminan kepada warganya untuk UMKM-nya juga tumbuh. Dia melarang mohon maaf
retail-retail yang berjamur di tempat kita ini masuk, boleh, tapi harus kerjasama dengan UMKM lokal, sehingga namanya koperasi rakyat atau apa. Kemudian seluruh ASN di Kulon Progo itu harus beli beras hasil petani lokal minimal 10 kilo sebulan. Kemudian seragam ASN batiknya sama siswanya murni dari batik Kulon Progo. Dan itu ternyata mampu mengakselerasi ekonomi di Kulon Progo, Mas. Selengkap itu ya ini ya. Dan ternyata bisa. Gitu loh. Lokal itu punya kreativitas, punya ruang untuk melakukan itu. Tinggal mau atau enggak, jangan hanya ngebebek aja. Masyarakat keleleran, masyarakat dibebani. Ini seolah-olah tidak tahu, baru setelah viral baru kelabakan. Baru kelabakan. Masa bersihin sampah aja harus nunggu diviralkan kelompok-kelompok dari Jakarta. Saya pikir kita tidak semestinya lah diperlakukan seperti itu. Iya Mas Dino, ini yang terakhir, nanti kita akan membahas beberapa waktu yang lalu itu ada ini soal perpisahannya. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Ini yang segmen terakhir, mungkin nanti kita akan bahas soal itu. Karena ini nanti 2-3 bulan lagi sudah mau masukin ujian segala macam. Udah mau akhir tahun ya. Kemudian tumbuh lagi, dan ini supaya tidak juga diikuti sekolah-sekolah lain yang seolah tidak mau tahu kondisi yang seperti itu. Kita sudah senang, Mas. Kita akan jeda sejenak. Mitra TV akan kembali nanti setelah pesan-pesan berikut ini, masih dengan dunia pendidikan, dan ini lebih miris yang akan kita bahas di segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.